Saya Dr. Frederikus Vios, manajer karakter billing BINUS, pengajar karakter billing dan juga pengajar filsafat di program Pasca Sarjana BINUS University. Oke, Bapak, kita kan sebelumnya sempat membahas tentang bencana Sumatera dan sekitarnya itu dari kacamata bagaimana melihat pemimpin kita ya saat ini dalam menangani bencana ini sendiri. Dan sekarang saya ingin menanyakan dari segi etika ekologisnya, Pak. Menurut Bapak, dalam filsafat moral dan etika lingkungan, apa sih istilah bencana itu sendiri, Pak? Bencana alam ya khususnya, karena seringkali nih pejabat kita menyebutnya ini sebagai bencana alam. Padahal netizen sendiri merasa ini bukan sekedar bencana alam, tetapi ada sangkut pautnya dari kebijakan kita. Ya, saya kira ini perlu kita jernihkan istilah ya, karena kalau bencana alam itu memang sebuah bencana yang pelakunya atau penyebabnya itu adalah alam sendiri ya. Tapi misalnya kalau kita lihat dalam konteks kasus Sumatera, itu tidak bisa kita katakan itu sebagai bencana alam. Saya lebih memilih menggunakan terminologi bencana sosial ekologis. Karena bencana sosial ekologis mengandaikan ada campur tangan manusia. Ada intervensi manusia yang menyebabkan bencana itu sehingga bencana itu bisa terjadi. Maka sebetulnya dalam kasus Sumatera kita tidak bisa hanya menyebutnya bencana alam semata-mata. Tapi menurut saya itu lebih pada bencana sosial ekologis karena di situ ada interaksi, intervensi dan kontribusi manusia sebagai pelaku yang mengakibatkan bencana ekologis di Sumatera itu terjadi. Saya kira itu istilah yang lebih tepat, bencana sosial ekologis, bencana manusia ekologis. Menanggapi hal itu, Pak, tapi kan secara terminologi masih tetap digunakan ya, Pak ya? Ya. Kalau misalkan ke depannya istilah ini masih tetap digunakan, bencana alam ini tetap digunakan, apakah itu sebenarnya memang menunjukkan bahwa kita itu nggak berdaya ya sebagai manusia untuk menghadapi atau mungkin memitigasi apa ya bencana alam itu sendiri, seperti itu? Ya, saya kira perlu hati-hati untuk kita memilih istilah ya, untuk kita launching itu ke publik. Apalagi misalnya pernyataan yang disampaikan oleh para pejabat atau pihak-pihak yang berwenang untuk merilis kasus atau peristiwa seperti ini. Menurut saya itu harus lebih membutuhkan kajian ya, kajian untuk bisa melihat secara jeli persoalan bencana alam itu yang terjadi. Nah, menurut saya itu harus lebih pada melihat bahwa kalau misalnya kita menyebutnya hanya bencana alam, nah itu berarti manusia melihat bahwa ini alam yang salah gitu. Nah, manusia menurut saya di situ dari sisi filsafat menghindar dari tanggung jawab moral ya, merasa tidak mau bertanggung jawab dengan peristiwa alam yang terjadi dalam konteks kasus Sumatera. Jadi melampiaskan kesalahannya, objek penderitanya itu pada alam, tapi menghindari rasa tanggung jawab sosial, tanggung jawab untuk menghindari dari peristiwa bencana. Padahal di situ tadi saya katakan ada masalah sosial, ada intervensi manusia dalam bencana Sumatera. Oke, berarti memang bisa dikonfirmasi bahwa manusianya sendiri ya. Saya tidak bilang bahwa di sini hanya pejabat saja gitu. Tetapi secara keseluruhan bahwa kita sebagai manusia seringkali menghindar dari tanggung jawab itu sendiri. Iya. Salah satunya mungkin Pak saya ingin menanyakan nih. Karena kan sering beredar ya di media sosial bahwa bencana ini terjadi karena penebangan yang ilegal atau penambangan. Kalau misalkan Pak, kita kan ada izin yang secara legal ya Pak ya. Kalau misalkan izin secara legal ini digunakan, oh saya ada kok izinnya. Apakah itu sudah cukup untuk dia memiliki tiket? Ya saya tidak menciptakan bencana ini karena saya punya izinnya secara legal. Atau ya, bagaimana Pak? Saya kira itulah kontradiksi yang terjadi antara aspek hukum dan aspek moral atau etika. Sesuatu yang legal secara hukum belum tentu akan memiliki substansi etis, filosofis atau moral. Dari sesuatu yang katakan misalnya saya melakukan bisnis misalnya, apakah tadi dikatakan illegal logging, saya mengantongi izin dari pemerintah, tapi belum tentu
izin yang saya dapatkan itu membuat saya bertanggung jawab untuk hal-hal yang berkaitan dengan dampak dari sebuah bisnis yang saya lakukan dalam konteks misalnya melakukan penebangan hutan secara liar misalnya yang menyebabkan bencana. Dari sesuatu yang benar secara hukum atau secara norma itu belum tentu itu sesuai secara etika lingkungan. Karena itu ada aspek tanggung jawab. Karena seseorang bisa saja dia hanya mementingkan aspek formalitas tapi mengabaikan unsur nilai dan substansi. Nah, menurut saya unsur nilai dan substansi ini sebetulnya yang dilupakan dalam konteks bencana Sumatera, karena di sana tidak ada kajian lingkungan dan seperti ada orang yang sebetulnya menampik untuk bertanggung jawab terhadap peristiwa ini sehingga tadi menggunakan istilah terminologi bencana alam. Nah, itu sebetulnya ada celah untuk menyembunyikan sebuah tanggung jawab etis, tanggung jawab moral dalam konteks lingkungan sebetulnya di situ. Lantas bagaimana Pak seharusnya pemerintah dalam hal ini bertindak? Karena kita bisa bilang izin itu dikeluarkan salah satunya dari pemerintah kan? Ya. Apakah perlu ada kajian-kajian penelitian sebelumnya terlebih dahulu gitu? Bahwa kalau misalkan penebangan di sini ini tidak boleh atau seperti apa Pak? Apakah ada peranan akademis yang sebenarnya harus dilibatkan dalam hal ini? Iya, itu yang saya bilang. Seringkali korporasi atau pengusaha mau melakukan sebuah bisnis misalnya dalam konteks kehutanan misalnya atau perhutanan itu bisa saja itu mengabaikan prinsip-prinsip tadi kajian dampak lingkungan atau dampak ekologis. Mereka hanya sibuk dengan menyelesaikan persoalan ini sudah sesuai perizinan, ini sesuai hukum, tapi mengabaikan kajian ya secara akademik, secara ilmiah supaya bisa melihat dampaknya apa gitu. Saya sangat yakin bahwa bencana-bencana sosial ekologis yang sering terjadi itu saya kira minim dalam dampak minim dalam konteks kajian-kajian dampak lingkungan itu, sehingga ketika bencana terjadi itu menunjukkan bahwa ya diadili oleh sesuatu yang secara legal sudah formal tapi sebetulnya tadi minim atau kurang adanya kajian yang bersifat analisis dampak lingkungan itu. Nah, walaupun misalnya perusahaan bisa saja melegitimasikan atau melakukan rasionalisasi bahwa ini sudah legal dan sudah ada kajian, tapi ya bahwa itu harus berani dibongkar ke publik, disampaikan juga ke publik supaya kita tahu di mana letak kajian analisis dampak lingkungan itu sehingga bisa kita lihat dalam konteks ini secara real dan objektif gitu. Ya. Oke, ini salah satunya ada yang menarik juga ya Pak ya, dari masyarakat sendiri. Kemarin itu sebuah organisasi lingkungan yang mengajak masyarakat untuk bisa menggalang dana nih Pak, untuk membeli hutan. Bahkan dari rakyat sendiri lagi yang menggalang bantuan itu sendiri gitu Pak. Menurut dari kacamata Bapak deh, mengenai etika lingkungan ini sendiri, bagaimana menanggapi hal itu? Apakah itu menjadi salah satu bukti lainnya bahwa pemerintah itu absen gitu Pak terhadap alam kita sendiri? Iya, saya mau katakan bahwa politik kita di Indonesia itu belum cukup mengakomodasi aspek green politics dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Dan itu saya kira perlu kita jujur, karena ada sebuah data yang lain, ada bahwa memang kawasan Indonesia khususnya dalam konteks hutan itu semakin berkurang dari tahun ke tahun. Itu karena ada izin-izin tadi yang melegalkan terjadinya eksploitasi. Lalu berkaitan dengan organisasi tadi, saya kira ini sebenarnya sebuah sinis kepada pemerintah, karena ini inisiatif masyarakat yang mau peduli pada lingkungan. Ini sebuah gerakan sosial atau gerakan yang muncul dari masyarakat untuk peduli pada aspek lingkungan. Ini sebenarnya sebuah jeweran yang sangat keras kepada pemerintah yang abai terhadap persoalan ini, karena mereka tidak peduli terhadap masa depan bumi. Karena bagaimanapun sebenarnya dalam konteks global kita sudah tahu bahwa Sustainable Development Goals SDGs itu sebenarnya mengakomodasi juga bagaimana pembangunan yang ramah lingkungan, pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan. Tapi saya kira dalam konteks kita Indonesia ini belum masih sangat jauh dari ideal untuk ditunjukkan dalam realitas praktis dan kebijakan-kebijakan politik yang membela posisi lingkungan dalam konteks politik dan kebijakan kita. Oke, kalau misalkan kita bisa bilang ya Pak, untuk masalah ini sendiri saja belum secara ideal ditangani Pak sampai saat ini gitu. Tetapi aku juga tidak menutup kemungkinan hal ini itu sebenarnya bisa terjadi lagi kalau misalkan kebijakannya tidak diperbaiki.
Lantas jika etika ekologi seperti ini masih terus terjadi, bentuk pertobatan ekologi seperti apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena sayangnya gitu ya, saya cukup pesimis untuk langkah pemerintah dalam hal ini sih Pak. Saya kira perlu ada revolusi paradigma berpikir ya. Revolusi paradigma berpikir dari sisi pemerintah. Karena pemerintah dalam membuat kajian atau kebijakan tidak boleh hanya mementingkan soal profit thinking, soal logika ekonomi saja, tapi mereka harus memperhatikan tiga elemen yang lain, yaitu misalnya mereka memperhatikan profit, tapi juga memperhatikan people, tapi juga harus memperhatikan planet, 3P. Jadi memperhatikan bahwa keuntungan yang didapatkan misalnya dalam kebijakan-kebijakan untuk katakan merealisasikan pembangunan yang baik di Indonesia, itu juga harus memperhatikan keuntungan, tapi memperhatikan sisi ekologis, sisi lingkungan. Ya, jadi tidak untung dalam arti keserakahan yang mau dipertontonkan di situ ya, dieksploitasi, tapi melihat bahwa untung, tapi harus melihat juga sisi kebaikan alam itu sendiri ya. Yang kedua, people, mereka harus memperhatikan masyarakat. Kebijakan itu harus bisa melihat bahwa masyarakat itu rentan untuk menjadi korban. Misalnya dalam kasus bencana Sumatera itu saya berasumsi bahwa pemerintah mengeluarkan izin itu hanya untuk kepentingan katakan korporasi gitu, tapi mengabaikan sisi masyarakat miskin, masyarakat yang menjadi korban, mereka yang selalu rentan terhadap persoalan bencana ekologi yang terjadi. Sehingga pemerintah menurut saya harus lebih menciptakan kebijakan yang lebih peduli ya pada kelompok masyarakat yang miskin, masyarakat yang rentan dalam kasus Sumatera. Lalu yang berikut berkaitan dengan planet, saya kira ini pemerintah harus memperkuat tanggung jawab ekologis itu dengan membangkitkan kesadaran kenegaraan kembali bahwa Indonesia ini sebenarnya ya katakan bencana itu menyebabkan masalah dan malapetaka yang luar biasa. Itu harus menjadi introspeksi yang luar biasa kepada semua pejabat negara Indonesia ini untuk memperhatikan kebijakan politik yang lebih ramah lingkungan dan memperhatikan masa depan bumi yang lebih baik, khususnya dalam konteks Indonesia, supaya tidak terjadi bahwa ini masyarakat lama-lama beli hutan. Supaya apa? Supaya bisa melawan pemerintah. Karena apa? Pemerintah mengizinkan sementara masyarakat ini mau beli hutan supaya jangan ditebang, jangan dirusakkan. Lantas bagaimana Pak yang 3P ini itu sampai ke pemerintah? Karena saya rasa banyak beberapa demonstrasi ya Pak sudah kita ajukan istilahnya. Generasi muda tuh sudah ajukan sebegitu kuatnya menggaungkan protes gitu Pak. Apa yang bisa kita lakukan lagi sebagai masyarakat atau mungkin khususnya generasi muda saat ini untuk bisa menyampaikan ini loh kebijakan yang tadi Bapak sudah sampaikan 3P itu, itu yang harus kalian pikirkan, pejabat pikirkan. Ya, saya kira ini harus menjadi saya pakai istilah total action. Artinya ini gerakan total semua elemen dalam masyarakat. Harus ada banyak orang yang berani bersuara dalam kasus-kasus bencana sosial ekologis yang terjadi. Tidak bisa yang bersuara itu hanya 1-2 orang, karena itu pasti akan berdampak sedikit atau berdampak kecil bagi pemerintah. Harus ada banyak pihak yang bersuara. Kita butuhkan pressure dan juga dari DPR. Yang komisi yang menangani bidang lingkungan hidup itu harus bersuara juga, menyuarakan aspirasi masyarakat. Lalu saya kira saya sangat setuju bahwa generasi muda itu harus lebih banyak juga bersuara, karena mereka menyuarakan kepentingan mereka, karena masa depan bumi itu masa depan juga untuk generasi yang berkelanjutan di masa depan. Untuk generasi muda sekarang itu tanggung jawab supaya bisa menghidupi dan menikmati sebuah Indonesia atau dunia yang lebih baik di masa depan, itu harus berani lebih banyak bersuara tentang hal-hal yang berkaitan lingkungan hidup ini. Karena itu hak generasi muda itu ada di masa depan. Nah, kalau itu dirusakan sekarang, itu namanya merampas hak generasi muda masa sekarang. Oleh karena itu, saya sangat setuju bahwa generasi muda itu harus lebih banyak bersuara. Berbagai kelompok, ada katakan Greenpeace Indonesia, berbagai kelompok LSM yang mau peduli pada persoalan ini, anak muda, bahkan kaum perempuan misalnya bisa muncul dengan ekofeminismenya ya, atau juga misalnya agama-agama juga bicara tentang lingkungan, tentang green religion dalam istilah Roderick Rasirnas yang bicara bahwa agama-agama bukan hanya bicara tentang ibadah kepada Tuhan, tapi harus juga bagaimana aplikasikan ibadah itu dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam ruang-ruang dialogis, khususnya dengan dialog dengan alam semesta.